kajian kita berkenaan dengan setan ya. Insyaallah subuh ini untuk rekaman yang ke-20. Apa yang kita bahas pada subuh kemarin, pertama adalah menghindari kesyirikan karena ilmu ya. Oleh siapapun juga ya. Oleh para ustadz, para yang belajar gitu. Kesyirikan itu bisa terjadi ya. Oleh sebab itu Allah memberikan jalan untuk selalu berdoa, Rabbi zizni ilma, atau Rabbi zizni ilma warzuqni fahma ya. Oleh siapapun ya. Jangan merasa. Kita nanti akan lanjutkan bagaimana kesyirikan yang harus dicegah ya, dengan kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa ditanya, siapa yang paling berilmu? Kata Nabi Musa, wajarlah kalau dia mengatakan saya lah yang paling berilmu karena dia nabi, ya kan? Wajar ya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dengan Khidir ya. Di dalam surah Al-Kahfi, di dalam surah Al-Kahfi ada 4 kesyirikan yang bisa melanda kita. 1, kesyirikan karena ilmu. 2, kesyirikan karena iman. 3, kesyirikan karena harta. 4, kesyirikan karena kekuasaan. Itu pelajaran di dalam surah Kahfi. Saya kira kita harus punya sesi khusus ya, mempelajari surah Al-Kahfi itu dari ayat 1 sampai 111 ya. Apa-apa yang perlu kita pelajari, apa-apa yang perlu kita resapi ya. Memang supaya kita hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, itu sebenarnya suatu isyarat bahwa kita betul-betul harus menguasai isi surah Al-Kahfi itu ya. Bukan hanya hafal yang diberikan oleh Rasulullah itu isyarat ya kepada kita untuk betul-betul memahami. Karena hadis itu kan disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat yang sudah mengerti. Gitu kan? Sudah ngerti isinya, sudah ngerti tujuannya. Maka disuruh hafal. Seperti yang saya kemukakan, hafal itu untuk bisa memelihara isi yang terkandung ya. Begitu juga supaya kita menjadikan wirid ya. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, 200 ayat 255. Kemudian 3 ayat yang terakhir itu isinya luar biasa gitu ya. Jadi kita perlu nyikapi bahwa kalau diperintah oleh Rasulullah itu kita pikir 2 kali untuk kita. Karena perintah itu, hadis itu disampaikan kepada sahabat yang bersama-sama Rasulullah SAW. Sudah pasti mereka sangat paham. Kalau hadis itu kita pahami untuk kita 2 kali berpikir ya. Gitu. Mari kita lanjutkan surah Thaha ini ya, jangan sampai nanti terlalu banyak menyimpang dalam arti kita membicarakan masalah tauhid. Ayat selanjutnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Adam
dicipta, ya, kemudian kepada malaikat dikatakan sujudlah, lalu mereka sujud kecuali iblis, ya. Oke. Kemudian dikatakan kepada Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagi kamu dan bagi istrimu, gitu. Maka jangan sampai ia mengeluarkan kalian berdua dari surga, ya. Maka kamu akan celaka. Sebenarnya sudah diberitahu, tapi karena Adam itu dua hal kelemahannya, satu pelupa, gitu ya, dan tidak semangat, ya, tidak menunjukkan keinginan yang kuat, gitu. Bagi kita pelajaran supaya menghindari godaan-godaan setan itu, maka kita jangan jadi orang pelupa, ya kan? Jangan jadi orang pelupa. Kemudian orang yang punya semangat kuat, ya. Dengan menghindari pelupa, berarti bagaimana cara kita tidak lupa? Ya belajar terus, ya, belajar terus, maka kita tidak akan lupa, gitu. Kemudian persoalan makanan, ya, kemudian kelaparan, telanjang. Ketika dibicarakan masalah ini, dia tidak bicara menyebut Siti Hawa, istrinya, gitu kan? Ya, para penafsir mempunyai paham bahwa kewajiban untuk menyediakan rumah, gitu ya, pakaian, makanan, menunjukkan itu kewajiban Adam alaihissalam, ya. Jadi kita jangan lengah untuk memahami ini, ya. Kita baca kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Ya. Sungguh ada jaminan untukmu di sana, kau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Wa annaka, dan sungguh di sana engkau tidak merasa dahaga, la tatama'una fiha wala tatha, itu ya, dan tidak akan ditimpa sengatan matahari. Mengapa ini dia bicara, Allah bicara hanya Nabi Adam, ya. Waktu bicara godaan setan, dia bicara kepada Nabi Adam dan istri, ya. Kalau di sini bicara Nabi Adam, ya. Para penafsir menganggap bahwa kewajiban kita sebagai lelaki, sebagai suami, untuk menyediakan segala kebutuhan istri kita, gitu ya. Itu perlu dipahami. Jadi kalaupun istri kita bekerja, kita pun bekerja, harus kita pahami itu adalah kerelaan istri kita untuk membantu kehidupan kita, ya. Namun kewajiban itu pada laki-laki, kepada ayah, kepada orang tua laki-laki, ya. Itu penafsiran dari para penafsir. Nah, ini mulai fawas wasal ilaihi syaitan. Ini mulai dibisikkan setan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat, ya. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kemudian setan membisikkan,
kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah engkau tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Adam lupa pesan-pesan seperti itu gitu ya. Mungkin kita juga harus menyadari bisa saja kita lupa ya, bisa lupa gitu. Kemudian Tuhan lalu keduanya memakan ya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Di salah satu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang otomatis ya, karena berpakaian. Jadi kalau kita sudah durhaka, jadi seolah-olah terbukalah aurat kita ya. Fa'akala minha, lalu keduanya Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Fabadat lahuma, maka tampaklah keduanya sawatuhuma, aurat-auratnya ya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima, dan keduanya segera menutup atas diri mereka dengan min warakil jannah, dengan daun-daun surga. Wa asa Adam rabbuhu faghawa. Ghawa itu orang tergelincir ya. Sebetulnya orang yang tergelincir sebenarnya dia sudah ada ilmu kira-kira ya. Jadi tidak polos sama sekali ya. Jadi rawaya ya. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubat dan memberinya petunjuk. Summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada ya. Lalu mereka, Allah berfirman, turunlah kamu kedua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka ya. Jadi petunjuk itu ya bagi umat Nabi Muhammad SAW yaitu Quran ya. Quran ya. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya ya, Injil dan Taurat dan sebagainya. Qala bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Ini peresmian. Sebagian kamu adalah musuh sebagian yang lain. Jadi maksudnya manusia dan setan, iblis itu ya. Fa imma ya'tiyannakum, lalu jika datang kepada kamu minni dariku huda, petunjukku, famanittaba'a huda, barang siapa mengikuti petunjukku, fala yudillu wala yashqa, maka dia tidak sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat ya. Ini awal pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa sebelum petunjuk ya, sebelum Al-Qur'an katakanlah bahwa permusuhan itu sudah dinyatakan ya. Barang siapa mengikuti petunjuk maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka di akhirat. Nah, jadi kita mesti meresapi itu bahwa di sisi kita ini ya,
di sisi kita ini ada iblis, setan. Sering lupa kita membicarakan itu. Maka tidak akan selesai pembicaraan karena kita melupakan sisi yang lain. Kita menyampaikan khotbah katakanlah, menyampaikan nasihat, tapi sisi yang lain tidak dibicarakan gitu. Seharusnya sisi setan harus dibicarakan. Bagaimana strategi setan, bagaimana taktik setan dalam menggoda kita gitu. Karena nggak akan selesai karena sisi yang pentingnya ya. Jadi tiga komponen harus dibicarakan. Al-Quran ya kan, setan dan kita gitu. Kalau dibicarakan hanya dua belah pihak, lupa yang satu, berapa itu ya, tidak akan jelas. Orang tidak akan punya daya tangkap ya. Daya tangkap, tidak mempunyai antena yang bisa menangkap sinyal-sinyal setan itu ya. Setan itu selalu di dalam diri kita membisikkan. Makanya saya bicarakan yang pertama kali adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan surah yang terakhir surah An-Nas gitu. Karena ini hal penting kalau kita lihat dari sisi ilmiah. Katakan Al-Quran itu sangat ilmiah gitu. Bisa lihat hubungan antara Al-Baqarah 1 sampai 5 dengan surah An-Nas. Dan kita memperoleh pelajaran daripada itu. Sekarang ayat terakhir ya. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, nah ini, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tentu kita tidak mau ya, dalam hari kiamat nanti kita begitu bangkit terus buta. Kita buta ya. Terus kita nanya Allah. Kita tanya Allah. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat." Dan Allah berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Bayangkan kalau itu terjadi pada kita ya. Karena kita mengabaikan Al-Quran, maka kita dijadikan buta pada waktu bangkit. Dan kita akan tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ngapa kau buta? Padahal dulu aku melihat." Gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita resapi, jangan sampai kita membiarkan keadaan diri kita menuju kebutaan. Artinya kita membiarkan diri kita mengabaikan Al-Quran sehingga kita tahu resikonya ke depan ya. Kita harus tahu resikonya ke depan. Maka saya sampaikan, setiap sesuatu misalnya takwa ada terminal akhirnya. Kalau orang sholat, maka sholatnya itu terminal akhirnya adalah sholat khusyuk. Jadi sepanjang kita sholat itu berusaha untuk khusyuk. Kemudian kalau kita infak, terminal akhirnya adalah infak yang membuat kita sadar bahwa infak itu
adalah sarana jihad dengan harta. Ya. Kemudian kita membaca Quran, mempelajari Quran, maka terminal akhirnya adalah kita diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Di dalam surah Fatir 32. Salat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Infak dalam surah Al-Anfal ayat 36, ada terminal akhir. Jadi kalau kita tahu ada terminal akhir, maka kita akan berusaha mencapai itu ya. Saya kira cukup, insyaallah kita lanjutkan besok lebih detail lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.